Pada chapter sebelumnya diceritakan bahwa Glenn telah menemukan sedikit clue tentang buku catatan dari keluarga Antigonus yang selama ini menghantuinya. Kemudian ia juga diceritakan oleh Othniel bahwa mungkin Secret Order tidak akan mengejarnya lagi. Karena mengetahui bahwa Nighthawk sedang mengejar pembawa buku catatan dari keluarga Antigonus itu. Sehingga mereka akan melupakan keberadaan Glenn. Dan pada video sebelumnya, Glenn juga mengetahui bahwa Othniel memiliki hutang. Hutang yang lumayan besar, kira-kira 30 pound. Oke, langsung saja kita masuk ke chapter 48, berjudul Hannes Vincent. Di klub ramalan yang terletak di lantai 2, Jalan Howe Street nomor 13, Northborough, Kota Tingen, Glenn disambut oleh wanita cantik yang sama yang sebelumnya menyambutnya di klub ramal ini 5 hari lalu. Wanita itu masih dengan rambut kuning kecoklatan yang diikat rapi di belakang, membuatnya tampak dewasa dan elegan. Sulit mengetahui usia pastinya. Wanita itu mengatakan kalau Tuan Glasis tak ada hari ini, dan menanyakan apakah Glenn mau diramal oleh peramal yang lain. Glenn terkejut karena wanita itu masih mengingatnya dan berkata, "Kau masih mengingatku?" Wanita itu kemudian menjawab, "Anda adalah pelanggan pertama yang menyewa jasa Tuan Glasis. Anda juga pelanggan pertama hari ini. Justru sulit bagi saya untuk tidak punya kesan mendalam tentang Anda." Glenn lalu berkata dalam hati, perkataan wanita ini seperti menggambarkan kalau aku orang yang pelit tapi boros. Glenn mengecek dirinya sendiri lalu Glenn bertanya, "Kapan Tuan Glasis terakhir kali datang ke klub ini?" Wanita itu menjawab, kalau Tuan Glasis belum datang lagi sejak meramal Glenn tempo hari. Glenn berkata dalam hati, "Kuharap ia bernasib baik. Semoga Sang Dewi memberkatinya." Lalu Glenn pun berkata, "Aku kesini bukan mau diramal, tapi untuk bergabung ke klub." Akhirnya Glenn membayar 5 pound sebagai biaya keanggotaan untuk tahun pertama. Untuk tahun setelahnya, biaya keanggotaan adalah 1 pound. Glenn lalu mengisi data untuk kwitansi tanda pembayarannya. Dengan tinta biru kehitaman, ia mengisi nama, umur, alamat, dan informasi perusahaan. Namun ia sengaja membiarkan tanggal lahirnya kosong. Bagi seorang sir, sepertinya hal itu adalah sensitif. Setelah semua proses selesai, wanita itu mengulurkan tangannya dan berkata, "Selamat bergabung dengan klub ramalan Kota Tingen. Saya Angelica Berehart, pelayan Anda yang akan bekerja keras. Ini adalah pin tanda keanggotaan Anda. Ada tulisan khusus di pin ini yang mengidentifikasi Anda sebagai anggota." "Halo, Nona Angelica." Glenn menjabat tangannya dan mengambil pin berwarna emas gelap itu. Glenn menyadari di pin itu tertulis kata peramal dalam bahasa dan huruf Hermes. Di klub peramal itu ada juga pembelajaran metode meramal yang diisi oleh peramal senior di sana, atau bahkan mengundang peramal ahli dari luar. Namun Glenn tak bergabung ke klub untuk belajar. Ia ingin akting dan segera meramal orang lain. Glenn lalu berkata, "Apakah aku bisa langsung meramal orang? Aku bukan sepenuhnya pemula." Angelica tersenyum simpul dan berkata, "Anda dapat meramal orang kapan saja di klub ini. Namun sebelum kami mengonfirmasi keahlian Anda, kami tak akan mempromosikan Anda saat pelanggan kami bertanya, 'Berapa tarif yang akan Anda patok untuk sekali ramal?' 2 penny. Kalian mematok harga murah agar menarik banyak klien. Baiklah, kami akan memotong 1/8 komisi Anda untuk klub. Jadi, kami akan mendapat komisi 1/4 penny." Angelica mengulangi berbagai aturan terlebih dahulu sebelum menulis informasi Glenn ke dalam album peramal yang dapat dipilih oleh pelanggan. Setelah selesai, Angelica menunjuk ke ruang pertemuan di ujung koridor sambil tersenyum. "Tuan Hannes Vincent sedang menjelaskan ramalan Astrolab. Anda dapat ikut mendengarkan. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan jika ada pertanyaan." Baiklah, Glenn berjalan menuju ruang pertemuan dengan penasaran. Ia ingin tahu perbedaan antara apa yang dikatakan Hannes Vincent dan Othniel. Lalu Angelica mengejar Tuan Glenn dan berbisik, "Tuan Moretti, Anda mau kopi atau teh? Kami menyediakan teh hitam CB, kopi short veil,
dan kopi desi. Glenn yang sering membaca koran tahu bahwa kopi dan teh hitam ini dianggap sebagai salah satu varietas yang kualitasnya rendah. Tetapi ia juga tahu bahwa kualitasnya lebih baik daripada yang ada di rumahnya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Secangkir kopi Shotwell saja, 3 sendok teh gula tanpa susu. Tolong ya." Shotwell di kerajaan Lon terkenal dengan bir dan anggur merahnya. Banyak tokoh penting menyukainya, namun kopi mereka relatif tidak dikenal. "Baiklah, aku akan mengantarkannya sebentar lagi." Angelica menunjuk ke arah ruang pertemuan. Glenn perlahan berjalan ke pintu yang setengah tertutup dan mendengar suara dengan aksen Awa yang kental sedang menjelaskan. Ramalan astrolab adalah salah satu ilmu ramalan yang relatif lebih rumit. Lalu Glenn bergumam dalam hati. Namun itu hanya untuk orang biasa. Ia melihat sekitar 5 meja yang disusun melingkar di dalam ruang pertemuan. Meja itu mengelilingi seorang pria paruh baya dengan jubah hitam klasik, Hannes Vincent. Pria itu memiliki lingkar hitam di mata yang jelas. Rambut coklatnya tebal dan keras. Setiap helai berdiri kokoh seperti duri landak. Selain itu, tidak ada yang unik darinya. Saat melihat Glenn masuk, Hannes Vincent mengangguk pelan tanpa menghentikan kelasnya. Ia hanya memperlambat bicaranya. Glenn masuk, satu tangan di dalam sakunya, sementara tangan lainnya memegang tongkatnya. Ia menemukan kursi kosong di samping dan duduk. Ia mengamati 6 anggota. Ada 4 pria dan ada 2 wanita. Beberapa dari mereka mencatat dan sesama, berbisik-bisik atau membalas Glenn dengan senyuman masam. Setelah meletakkan tongkatnya, Glenn membetulkan topi topetnya dan mengetuk labelnya 2 kali. Ia menatap Hannes dan melihat berbagai warna, kecerahan, dan ketebalan auranya. Merah gelap. Dia sedikit khawatir. Semua anggota tubuhnya sehat kecuali bagian itu. Aku heran apa yang salah. Glenn mendengar kelas sambil bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu ia menggenggam tangan kanannya dan menutup mulutnya untuk mencegah tawanya terdengar. Ia tiba-tiba merasa seperti seorang dukun. Catatan, bagian itu yang disebutkan Glenn di sini sepertinya adalah area kemaluan yang sensitif. Makanya Glenn tertawa. Entah penyakit kelamin atau disfungsi ereksi. Lanjut, ia senang dengan kemampuan spirit vision-nya, meskipun ia hanya bisa membuat penilaian umum dan bukan secara detail. Itu sudah cukup untuk memberinya banyak informasi yang sangat berguna. Setelah mengamati sekelilingnya, ia mengetuk labelnya 2 kali lagi seolah-olah ia sedang merenung apa yang baru saja dikatakan oleh Hannes. Ramalan astrolab adalah salah satu metode ramalan astromansi. Namun orang biasa juga dapat mencoba menafsirkan ramalan ini. Misalnya horoskop. Kelahiran yang paling mendasar adalah menentukan nasib si penanya dengan cara mencari posisi matahari, bulan, bintang biru, dan merah saat mereka lahir. Titik-titik yang berhubungan di langit mencocokkan simbol-simbol representatif dengan astrolab dan situasi yang sesuai dari berbagai rasi bintang. Untuk itu, peramal harus mampu menghitung pergerakan planet dan rasi bintang yang agak rumit. Tentu saja, ada beberapa penelitian yang dipublikasikan untuk membantu. Beberapa bahkan menyederhanakannya dengan membuat pembacaan yang samar-samar dengan rasi bintang. Setelah beberapa saat, Hannes mengusap kelebelannya dan berkata, "Mungkin kalian perlu mencoba beberapa astrolab kalian sendiri. Tanyakan padaku jika kalian punya pertanyaan. Aku akan berada di Moonstone." Setelah Hannes pergi, seorang pemuda dengan kemeja putih dan rompi hitam berdiri sambil tersenyum dan berjalan ke sisi Glenn. "Senang bertemu denganmu. Aku Edward Steve." "Senang bertemu denganmu. Aku Glenn Moretti." Glenn berdiri dan membalas salamnya. "Astrolab terlalu rumit. Setiap kali aku mendengarnya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur," kata Edward dengan nada meremehkan. Lalu ia bertanya karena penasaran, "Apa kau orang baru? Aku tak pernah melihatmu selama 2 tahun aku di sini." "Aku baru saja bergabung dengan klub hari ini," jawab Glenn terus terang. "Apa yang kau kuasai?" "Aku paling jago meramal tarot dan poker," Edward bertanya dengan santai. "Aku tahu sedikit tentang banyak hal. Hanya sedikit."
Glenn memberikan deskripsi yang biasa ia berikan kepada dirinya sendiri. Tepat saat anggota lain berpikir untuk berbicara tentang ramalan horoskop, Angelica masuk ke ruang pertemuan. Tuan Steve, seorang ingin Anda meramal. Baiklah, Edward berdiri sambil tersenyum. Wah, kau ternyata peramal yang hebat ya, kata Glenn sambil menatapnya. Tidak, bukan begitu. Itu karena tarif yang aku patok paling sesuai, kata Edward sambil terkekeh pelan. Orang yang biasa datang untuk meramal nasib, mereka pasti tidak akan memilih tarif yang paling mahal. Dan juga mereka pasti tidak akan memilih tarif yang paling murah. Kecuali jika mereka adalah gelandangan. Aku akan lebih mudah mendapat pelanggan jika berada di tengah-tengah. Berarti aku termasuk gelandangan, Glenn berkata dalam hati. Ketika melihat Edward pergi, Glenn tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sepertinya tarif yang kupatok bermasalah. Dia berdiri, mengambil tongkatnya dan meninggalkan ruang pertemuan. Ia menemui Angelica lagi. Aku ingin mengubah tarif ramalanku. Ubah menjadi 8 penny. Angelica menatapnya dalam-dalam dan berkata, baiklah, tetapi kami juga akan memberitahu pelanggan bahwa Anda baru saja bergabung dengan klub. Tak masalah. Kalian tak keberatan sambil mengangguk. Terkadang, misteri juga merupakan elemen penting bagi seorang sir untuk menarik pelanggan. Setelah mengubah detailnya, Glenn kembali ke ruang pertemuan. Pada saat itu ia melihat Hannes Vincent sedang berjalan keluar dari Moonstone. Ia memegang cermin berlapis perak. Peramal terkenal ini berkata kepada 5 anggota di ruang rapat. Aku baru saja mempelajari seni ramalan baru. Ramalan cermin ajaib. Apa ada yang ingin mempelajarinya? Ramalan cermin ajaib. Itu tidak aman. Glenn berhenti di luar ruang rapat dan mengerutkan keningnya. Selanjutnya kita masuk ke chapter 49 yang berjudul Seni Ramalan. Sebagai seorang sir yang baru saja melewati gerbang mistisisme, Glenn tidak berani mengklaim bahwa ia tahu banyak. Namun ia yakin bahwa ia tahu lebih banyak daripada orang biasa. Dalam mistisisme, cermin terhubung dengan hal yang tidak diketahui dan misterius, seperti pintu masuk ke dunia spiritual. Karena itu, Glenn berhenti di luar ruangan pertemuan bermaksud untuk mengetahui bagaimana peramal terkenal itu akan menjelaskan ramalannya. Glenn ingin memastikan apakah ia perlu memberitahu kapten atau tidak. Tentu saja ada cara yang aman untuk melakukan ramalan cermin ajaib. Seseorang dapat meminta jawaban dari 7 dewa ortodok. Dengan begitu, maka jika seorang kesulitan menerima petunjuk dari ramalan tersebut, mereka tidak akan berada dalam bahaya atau terkena efek sampingnya. Ramalan cermin ajaib yang dikontrol ketat oleh Nighthawk dan Minded Punisher adalah ramalan yang meminta bantuan dewa jahat atau makhluk misterius. Jika salah sedikit saja, akan menarik perhatian makhluk yang kejam. Di dunia tempat kekuatan Beyonder berada, ramalan seperti itu seringkali berujung pada tragedi. Glenn bahkan menduga bahwa klan yang asli, Wells dan Naya, melakukan ramalan terlarang tersebut dengan mengikuti petunjuk buku catatan dari keluarga Antigonus. Hannes menjelaskan prinsip di balik ramalan cermin ajaib dan menggambarkan proses sebenarnya. Pertama, kalian pilih waktu dan tanggal yang sesuai menurut ramalan yang kalian yakini. Kalian dapat menggunakan manual astromansi atau mencari hari dan tanggal yang sesuai tersebut. Misalnya, jika semua tahu bahwa hari Minggu melambangkan Dewi Evernight, karena hari Minggu adalah perwujudan istirahat, pukul 2 hingga 3 dini hari, pukul 9 hingga 10 pagi, pukul 4 hingga 5 sore, dan pukul 11 hingga tengah malam, semuanya terkait dengan bulan. Dengan demikian, semuanya dikontrol oleh Dewi Evernight. Karena itu, para peramal yang berdoa kepada Dewi Evernight dapat menggunakan ramalan cermin ajaib selama waktu-waktu di hari Minggu itu. Fondasi yang cukup bagus. Glenn mengangguk sedikit sambil menggunakan pintu ruang pertemuan yang setengah tertutup untuk menyembunyikan dirinya. Harus dikatakan bahwa dengan 7 gereja besar saling mengawasi satu sama lain, beberapa pengetahuan mistisisme telah bocor ke publik. Misalnya, banyak makna di balik simbolisme dapat ditemukan dalam buku petunjuk astronomi. Namun tanpa potion atau kekuatan Beyonder, orang biasa tidak dapat memperoleh efek yang diinginkan. Kedua,
Kita harus memeriksa cermin itu dengan seksama. Cermin itu harus yang dilapisi oleh perak. Tempatkan cermin pada posisi yang mewakili bulan. Anas mendemonstrasikan dengan alat peraga di tangannya. Clint diam-diam mengkoreksi. Bukan. Yang ia butuhkan sekarang adalah spirit dosing atau pendeteksi roh. Hannah Vincent tidak dapat mendengar suara batin Clint. Lalu ia menjelaskan persiapannya secara rinci dengan nada normal. Ketika para anggota selesai mencatat, ia melanjutkan penjelasannya. Setelah mandi, pastikan kalian telah menutup semua tirai dan mengunci pintu. Setelah itu nyalakan lilin dan letakkan di depan cermin. Kemudian berdoalah dengan tulus kepada dewa yang kalian percayai. Buatlah pertanyaan kalian sesederhana mungkin. Jangan buat kalimat yang muluk-muluk. Setelah merapal 7 kali, ambil cermin kalian dan lemparkan dengan lembut ke tanah. Pastikan untuk bersikap lembut. Ingatlah, cara cermin itu pecah, karena itu adalah petunjuk dari para dewa. Aku akan memberitahu kalian simbol yang muncul sebentar lagi. Ini adalah ramalan cermin ajaib ortodoks. Kalian menghela nafas lega saat ia berjalan menuju ke ruang pertemuan dan kembali duduk di kursinya yang sebelumnya. Ia menghabiskan kopi Shotwell-nya dalam sekali teguk. Ramalan yang disebut ortodok ini berarti bahwa ramalan ini memungkinkan untuk memperoleh petunjuk, tetapi mustahil untuk benar-benar menafsirkannya. Dan berbagai beyonder yang mencapai tahap ini, mereka dapat melihat langsung ke cermin untuk memperoleh informasi yang jelas jika mereka menerima respon. Karena ada banyak sekali simbol setelah cermin itu pecah, Anas menjelaskan untuk waktu yang sangat lama. Ia belum selesai bahkan ketika Edward Steve kembali ke ruang setelah menyelesaikan ramalannya. Clint tidak bertanya apa yang Edward lakukan untuk ramalannya atau metode apa yang dia gunakan, karena itu adalah aturan tak tertulis di antara para peramal. Saat bertindak sebagai seer, ia tentu harus mematuhinya dengan ketat, kecuali ada orang lain yang membicarakannya. Edward yang tidak mengikuti pembelajaran Hannah sejak awal sama sekali mengabaikan pelajarannya. Para anggota klub benar-benar tenggelam dalam studi horoskop dan ramalan cermin ajaib sepanjang sore. Kadang-kadang mereka juga berdiskusi dengan Clint dan Edward. Dan ketika itu terjadi, Clint akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tugasnya sebagai anggota informal Nighthawk. Ia akan berusaha keras untuk mengalihkan topik dari apapun yang berhubungan dengan Beyonder atau ide-ide berbahaya lainnya. Namun, ia gagal melakukan hal yang paling ingin ia lakukan. Beberapa customer datang untuk diramal, tetapi tidak ada yang memilihnya untuk melakukan ramalan. Clint menggelengkan kepala, merasa agak rendah diri. Clint mengambil tongkatnya, berdiri, dan pergi setelah mengucap selamat tinggal kepada semua orang. Pukul 4:30, Edward Steve mengenakan mantelnya dan bersiap untuk pulang ketika ia tiba-tiba melihat sosok yang ia kenal. Selamat siang, Tuan Glasses. Lama tak bertemu, sapanya sambil tersenyum. Ia melihat temannya Glasses yang memiliki minat yang sama dengannya. Ia mengenakan setelan jas biasa dengan dasi kupu-kupu hitam. Di depan dadanya tergantung monokel atau kacamata berlensa tunggal. Lalu ia menyadari kalau temannya ini tampak tak sehat. Bahkan rambut pirangnya yang biasanya lembut, sekarang ini tampak kering. Selamat siang, Edward. Glasses yang memegang topi tobat di tangannya tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan sambil terbatuk beberapa kali. Edward bertanya dengan khawatir. Sepertinya kau sakit. Glasses menjawab. Ya, penyakit yang sangat serius. Bahkan sekarang menjadi pneumonia atau radang paru. Kalau bukan karena istriku yang menemui seorang apoteker yang hebat dan memberiku obat ajaib, kau mungkin harus mengunjungiku di pemakaman. Nada bicara Glasses dipenuhi dengan ketakutan dan kegembiraan di saat yang bersamaan. Astaga, aku tidak percaya. Kau sangat sehat sebelumnya. Lihat dirimu, kau terlihat sangat lemah sekarang. Aku ingat saat aku meramalmu, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kau akan terkena penyakit serius. Edward melambaikan tongkatnya dan berkata dengan heran, ramalanku sendiri memiliki hasil yang sama seperti ramalanmu. Mungkin kita bukan peramal yang berkualifikasi. Selain itu, Glasses tiba-tiba teringat kejadian pada hari Senin, dan ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Kemudian, wanita cantik, Angelica, datang dan membungkuk dengan senyum yang menyenangkan. Setelah bertukar salam, ia pertama-tama menunjukkan perhatiannya pada kesehatan Glasses dan memberikan beberapa saran. Kemudian ia menyebutkan sekilas, Tuan Glasses, Tuan Moretti yang sebelumnya meminta layanan ramalan Anda telah bergabung dengan klub juga. Orang yang menyuruhku meramal nasibnya,
Mata Glasses langsung berbinar. Oh Tuhan, di mana dia sekarang? Ia baru saja pergi. Angelica dan Edward tidak dapat memahami reaksi abnormal Glasses. Glasses melangkah 2 langkah dengan gelisah dan berkata, lain kali, kalau ia datang, tolong tanyakan padanya kapan ia akan datang jika aku tidak ada. Glasses, apa yang terjadi? Apakah Tuan Clint Moretti itu melakukan sesuatu padamu? Edward tanya dengan bingung. Glasses mengangkat lengannya dan menatap lurus ke arah tatapan Edward dan Angelica yang penasaran. Ia berkata dengan gembira, ia adalah dokter yang sangat. Ia menurunkan lengannya dan berkata setelah menggunakan kata sangat 3 kali. Ajaib. Selanjutnya kita masuk ke chapter 50 yang berjudul Metode Bayar Hutang Old Neil. Pukul 7:30 malam di meja makan keluarga Moretti. Benson penasaran dan menanyakan pada Glenn kenapa ia berangkat pagi-pagi sekali hari ini, sambil mengambil kentang dari sepiring stew daging sapi. Catatan, stew adalah sajian berupa rebusan daging, sayur, serta kondimen lain berkuah kental yang dimasak dalam waktu yang cukup lama agar dagingnya tidak alot. Lanjut, Glenn dengan hati-hati memisahkan tulang-tulang dari daging di piringnya dan memberikan jawaban yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia berkata, sejumlah dokumen sejarah perlu segera dikirim ke Backlund. Aku harus datang untuk menangani serah terima dan memastikan tidak ada yang hilang. Seperti yang bisa kalian tebak, sekelompok tukang pukul itu tidak akan pernah bisa bahasa Vesak. Maksud Glenn dari tukang pukul adalah pegawai perusahaan keamanan yang identik dengan tukang pukul. Setelah mendengar jawabannya, Benson berkata, pengetahuan itu memang sangat penting ya. Memanfaatkan kesempatan ini, Glenn mengeluarkan sisa uang 5 poundnya dan menyerahkan pada Benson. Ini adalah pembayaran tambahan yang aku terima hari ini. Sudah saatnya kau beli baju baru. 5 pound, Benson dan Melissa berkata serempak. Benson mengambil uang itu dan melihatnya berulang kali. Ia berkata dengan kaget sekaligus ragu. Perusahaan keamanan ini benar-benar murah hati ya Glenn. Gaji mingguannya adalah 1 pound 10 soli, yang berarti 6 pound setiap 4 minggu. Dan dengan gaji itu ia berhasil menghidupi saudara-saudaranya, memberi mereka tempat tinggal yang layak, dan memungkinkan mereka makan daging 2 hingga 3 kali seminggu. Setiap tahun mereka bisa mendapatkan beberapa pakaian baru kalau mau. Apakah kau meragukanku, Benson? Glenn sengaja membalas dengan sebuah pertanyaan. Benson terkekeh. Aku ragu kalau kau memiliki keberanian untuk merampok bank. Lalu Melissa menanggapi, kau bukan orang yang bisa berbohong. Glenn bergumam dalam hati. Sekarang aku jadi orang yang sering berbohong. Glenn agak malu pada dirinya sendiri. Kepercayaan adiknya membuatnya jadi melankolik. Untuk 5 pound yang ia ajukan kepada Ned Hawk, saat dana itu disetujui nanti, Glenn tak akan memberitahukan uang itu pada saudara-saudaranya, karena akan menimbulkan kecurigaan. Benson menggigit roti gandum dengan puas dan berpikir selama lebih dari 10 detik. Pekerjaanku tidak membutuhkan pakaian bagus. Ya, lebih tepatnya, pakaian yang ada di rumah ini sudah cukup. Tanpa menunggu Glenn membujuknya, ia menyarankan, dengan penghasilan tambahan ini, kita akan benar-benar punya tabungan. Aku berencana membeli beberapa buku akuntansi untuk belajar. Glenn, Melissa, aku tidak ingin gaji mingguanku tetap di bawah 2 pound dalam 5 tahun ke depan. Seperti yang kalian tahu, bos dan manajerku punya otak yang payah. Ide yang bagus, Glenn setuju. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengarahkan pembicaraan. Kenapa kau tidak membaca beberapa buku grammar di kamarku untuk benar-benar belajar dan mendapatkan gaji yang besar? Itu suatu yang cukup penting. Glenn berkata dalam hati, mungkin suatu saat ujian pegawai negeri akan diadakan di kerajaan Lone Kingdom. Mempersiapkan diri lebih awal akan memberi Benson keuntungan. Mata Benson berbinar saat mendengarnya. Aku lupa soal itu. Baiklah, di sini, mari kita bersulang untuk masa depan yang cerah. Ia tidak minum bir gandum hitam. Sebaliknya, ia menuangkan sup tiram bening ke dalam 3 cangkir dan mendentingkan cangkirnya dengan cangkir saudara-saudaranya. Setelah minum sup bening, dia melihat adiknya yang sedang bergulat dengan ikan goreng. Ia terkekeh dan berkata, selain buku untuk Benson, kurasa Melissa juga butuh gaun baru. Melissa mendongak dan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Tidak, kurasa lebih baik. Sebelum Melissa menyelesaikan ucapannya, Glenn menyambung.
Menabung. Glenn menyelesaikan kalimat untuknya. Iya, Melissa mengangguk setuju. Sebenarnya jika kau tidak mencari kain yang terbaik dan berdesain terbaru, pakaian tidak akan terlalu mahal. Kita bisa menabung sisa uangnya, kata Glenn. Benson menambahkan, Melissa, apa kau berencana mengenakan gaun lama lagi ke pesta ulang tahun Selena yang ke-16? Selena Wood adalah teman sekelas dan sahabat Melissa. Ia berasal dari keluarga yang cukup berada. Kakak laki-lakinya adalah seorang pengacara dan ayahnya adalah karyawan senior di Bank Backland, cabang Tingen. Namun pesta ulang tahun ini hanyalah undangan makan malam untuk teman-temannya. Mereka mengobrol dan bermain kartu di sana. Baiklah, Melissa menundukkan kepala dan menggumamkan jawaban. Kemudian ia dengan kejam menusuk sepotong daging sapi rebus dengan garpunya. Setelah hening sejenak, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan mendongak dengan tiba-tiba. Nyonya Saud dari sebelah meminta pembantunya untuk mengirimkan kartu nama. Ia ingin melakukan kunjungan resmi pada hari Minggu, pukul 4 sore besok. Ia ingin mengenal tetangga barunya. Nyonya Saud, Glenn menatap saudara-saudaranya dengan bingung. Benson mengetuk sisi meja dengan jarinya dan nampak berpikir. Nyonya Saud dari Jalan Daffodil Street nomor 4. Aku pernah bertemu suaminya sebelumnya. Ia pengacara senior. Pengacara senior? Mungkin dia kenal saudara laki-laki Selena, kata Melissa dengan sedikit tanda senang. Glenn berkata dalam hati, kita berada di Jalan Daffodil Street nomor 2. Glenn mengangguk sedikit. Sangat penting bagi kita untuk mengenal tetangga kita, tetapi seperti yang kalian tahu, aku masih harus berada di perusahaan pada hari Minggu. Aku hanya punya waktu libur pada hari Senin. Mohon sampaikan permintaan maafku pada Nyonya Saud, kata Glenn. Glenn lalu melanjutkan bertanya, mengapa melakukan kunjungan resmi? Bukankah seharusnya tetangga saling mengenal melalui interaksi yang alami? Benson lalu menjawab, haha, Glenn, itu karena kau masih belum tahu. Kau telah membaca banyak surat kabar akhir-akhir ini. Tetapi kau belum membaca majalah yang ditujukan untuk keluarga dan wanita paruh baya. Majalah ini menempatkan keluarga dengan pendapatan tahunan 100 hingga 1000 pound sebagai kelas menengah. Mereka mempromosikan kelas menengah ini sebagai kerangka dari seluruh penjuru kerajaan dan memuji bagaimana kelas menengah ini tidak memiliki kesombongan seperti bangsawan dan orang kaya, juga tidak sekasar golongan berpenghasilan rendah. Benson dengan ringan dan gembira menjelaskan. Majalah-majalah ini menyampaikan banyak cerita tentang pertemuan sederhana yang dipraktikkan oleh para bangsawan dalam interaksi mereka. Karena itu, pertemuan tersebut menjadi sasaran bagi kelas menengah. Dengan kata lain, kelas menengah ikut-ikutan tradisi para bangsawan itu. Saat Benson berbicara, ia menggelengkan kepalanya dengan terkekeh. Biasanya para pria wanita dan pria yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelas ini akan sangat memperhatikan detail. Mereka akan mengunjungi tetangga dan teman-teman mereka dari pukul 2 hingga 6 sore. Kegiatan ini dikenal sebagai kunjungan pagi atau morning call. Morning call? Glenn dan Melissa bertanya-tanya dengan heran. Mengapa kunjungan dari pukul 2 hingga 6 sore disebut morning call? Benson meletakkan garpu dan pisaunya, mengangkat tangannya dan tersenyum. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku hanya tahu dari membaca majalah yang dibawa oleh rekan kerja perempuanku. Ya, mungkin karena mereka mengenakan morning dress atau gaun pagi saat melakukan kunjungan. Morning dress merupakan salah satu bentuk pakaian formal yang dikenakan selama misa atau pertemuan. Kemudian, pakaian tersebut dianggap sebagai pakaian formal untuk siang hari, berbeda dengan pakaian formal untuk acara malam. Baiklah, ingatlah untuk membeli bubuk kopi dan daun teh yang enak di sore hari. Belilah muffin dan egg tart lemon. Belilah muffin dan egg tart lemon dari Nyonya Semairin. Kita tidak boleh memperlakukan tetangga dengan buruk, kan? Glenn terkekeh sambil mencelupkan sisa rotinya ke dalam saus daging, mengambil beberapa kentang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Keesokan paginya adalah hari Minggu. Glenn, ia berjalan keluar pintu dan naik kendaraan umum kereta kuda ke Zutland Street. Ia menyapa Rosen yang mau tidur di ruang istirahat setelah menyelesaikan shift malamnya. Setelah itu, Glenn pergi ke ruang bawah tanah. Setelah berbelok, ia bertemu dengan salah satu anggota resmi Nighthawk Sleepless, Royal Raiden. Ia tampak seperti wanita yang dingin. Alisnya yang panjang dan ramping berada di atas matanya yang besar. Rambutnya hitam legam. Selamat pagi, Nyonya Raiden, sapa Glenn sambil tersenyum.
Royal menggunakan mata birunya yang dalam untuk melirik Clint dan mengangguk. Keduanya dengan cepat berpapasan ketika Royal berhenti dan berkata dengan mata yang tertuju ke depan. Sihir ritual adalah hal yang sangat berbahaya. Hah? Clint terkejut. Ia lalu berbalik badan, namun yang ia lihat hanyalah punggung wanita itu yang sedang berjalan pergi. Terima kasih. Ia mengerutkan kening dan berteriak ke arah punggung Royal Raiden. Setelah berjalan lagi, ia segera bertemu dengan Oldnell di dalam gudang senjata. Begitu pula Brad yang seharusnya tidak ada di sana. Ayo, pergi ke tempatku. Aku sudah menerima bahan-bahan yang cocok. Brad sudah setuju untuk menggantikanku mengawasi gudang senjata, kata Oldnell sambil terkekeh. Clint terkejut. Kita tak melakukannya di sini. Oldnell memegang peti perak dan berdecak. Tidak ada tempat yang cocok di sini untuk mempraktekkan sihir ritual. Clint tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengikuti Oldnell dan naik ke kereta umum ke pinggiran kota Northborough. Tempat tinggal Oldnell adalah sebuah bungalow. Taman di depannya dipenuhi dengan mawar, daun mint emas, dan bahan-bahan lainnya. Saat ia masuk, ada serambi berkarpet. Ada 2 kursi bersandaran tinggi dan rak payung. Di seberang serambi itu ada ruang tamu yang luas. Dindingnya berlapis kertas dinding berwarna terang. Lantainya berwarna coklat tua. Di tengah ruangan ada karpet kecil dengan cetakan bunga di atasnya dan meja bundar yang berat. Di sekeliling meja ada bangku panjang yang nyaman, kursi tunggal, dan piano. Oldnell berkata, almarhum istriku dulu suka musik. Oldnell menunjuk ke piano dan berkata sambil lalu, sofa dan meja kopi ada di kamar tidur. Ayo kita lakukan sihir ritual di ruang tamu. Baiklah, jawab Clint dengan hati-hati. Setelah Oldnell meletakkan peti perak itu, ia tertawa dan berkata, akan kutunjukkan padamu sihir ritual. Pastikan untuk mengamati dan mengingat ritualnya. Sambil berbicara, ia mengeluarkan perkamen kulit kambing palsu dari peti itu. Itu dibuat khusus dan ada gambar-gambar aneh yang digambar di atasnya dengan tinta hitam yang memancarkan aroma yang menenangkan. Clint terus mengamati dan akhirnya menemukan bahwa Oldnell tampaknya kemungkinan besar mungkin sedang membuat surat utang. Ketika Neil mengisi kolom dengan angka 30 dan simbol ini adalah simbol mata uang pound, berarti 30 pound. Clint tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Tuan Neil, ritual sihir macam apa yang sedang Anda lakukan? Oldnell terbatuk dan menjawab dengan serius. Aku akan menggunakan sihir untuk melunasi hutang 30 poundku hari ini. Bisa begitu? Mata Clint membelalak dan mulutnya menganga. Selanjutnya kita masuk ke chapter 51 yang berjudul Ritual Sihir yang Mendasar. Clint berkata dalam hati, menggunakan sihir untuk menyelesaikan hutang? Apa dia mau menyantet orang yang memberinya hutang? Ataukah dia mau membuat uang palsu? Mungkinkah Oldnell berpikir bahwa aku tak bisa menyelesaikan hutangku, tapi aku bisa menyelesaikanmu? Imajinasi Clint menjadi liar. Clint berpikir ingin memanggil polisi, bukan Nighthawk. Oldnell meliriknya dan berkata dengan kesal, aku bisa melihat ketidaktahuan, kebodohan, dan ketidakpercayaan, dan tak tahu malu di matamu. Bukankah Dun sudah memberitahumu prinsip misteri prayer? Lakukanlah sesukamu, tapi jangan menyakiti. Meskipun prinsip ini berasal dari organisasi jahat yang bernama Moses Ascetic Order, Beyonder yang memilih jalan Moses Ascetic Order telah membuktikan bahwa prinsip itu benar melalui pengalaman mereka sendiri. Selama seseorang benar-benar mematuhi prinsip ini, risiko kehilangan kendali dapat diminimalkan. Begitu pula sebaliknya, kecurigaanmu terhadapku adalah penghinaan bagi misteri prayer, kata Oldnell. Maaf, kalian tidak ragu untuk meminta maaf. Kalian lupa bahwa Don Smith pernah menyebutkan prinsip itu. Oldnell tidak benar-benar marah, seketika ia tertawa kecil. Sayang sekali, sangat sedikit Beyonder yang memilih menjadi seer. Tidak ada prinsip yang sesuai untuk membantumu. Tapi aku kan punya buku harian Kaisar Rosel, pikir Clint. Clint tiba-tiba memikirkan hal ini sambil mengangguk, seolah sedang berpikir keras. Oldnell menyingkirkan vas dan barang-barang lainnya dari meja bundar dan meletakkannya di sudut ruangan. Setelah itu, ia mengeluarkan lilin merah tua dan hitam dari peti perak. Ia menjelaskan, jika orang biasa mencoba sihir ritualistik, mereka harus mengikuti perhitungan dan ilmu astromansi atau perbintangan, atau membaca buku panduan.
Mereka harus memilih tanggal dan waktu yang tepat. Misalnya, hari yang mewakili Dewi Evernight, periode ketika ia memerintah bulan. Namun bagi kita para Beyonder, khususnya Beyonder yang ahli dalam bidang ini, hal itu tidak perlu. Persepsi spiritual kita yang tajam dan astral projection yang kuat adalah kuncinya. Tentu saja, jika kau tak yakin dengan sihir ritual yang akan kucoba, sebaiknya pilih tanggal dan waktu yang tepat. Itu dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Ah, benar. Ada istilah yang mengatakan, ingatlah untuk mematuhi aturan dengan seksama. Ornel meletakkan 2 lilin dan menoleh ke samping menatap Glenn, lalu berkata dengan sangat serius. Para Beyonder sekuens tingkat rendah tidaklah cukup kuat. Hampir semua sihir ritual yang mereka lakukan adalah untuk mencari kekuatan dan bantuan dari eksternal. Oleh karena itu, kau hanya dapat mempertimbangkan dewi-dewi ortodoks seperti Dewi Evernight atau sang penguasa badai, dalam kurung Lord of Storm, itu bahasa Inggrisnya. Jangan sama sekali mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang tidak dikenal atau tidak dapat diprediksi, bahkan jika orang-orang percaya kepada mereka. Percayalah, jangan ambil risiko. Begitu kau mencoba sekali, kau akan jatuh ke jurang tanpa ada jalan untuk kembali. Usaha apapun yang akan kau lakukan hanya memperlambatnya tanpa ada cara untuk kembali. Aku akan mengingatnya. Glenn berkata dengan suara yang dalam. Namun ia merasa sedikit takut. Glenn berpikir dalam hati. Ritual peningkatan keberuntunganku sepertinya meminta kekuatan dari sosok yang tidak dikenal dan tidak dapat diprediksi. Lebih jauh lagi, aku telah memperoleh kekuatan yang mampu menarik orang ke dalam kabut, yang bahkan Beyonder senior seperti Hangman merasa hal itu tak dapat dipercaya. Ya, setidaknya menurutku dia adalah Beyonder senior. Syukurlah, aku tidak hilang kendali ataupun gila. Glenn mengubah subjek pembicaraan. Jadi anggota Network harus meminta pertolongan Dewi Evernight? Ornil lalu menjawab. Tak ada yang melarangmu jika kau berdoa kepada sang penguasa badai. Atau bahasa Inggrisnya adalah Lord of Storm. Namun, kita tidak dapat mengetahui dari ritual kita apakah dia membalas dengan niat jahat atau tidak. Hasilnya akan terdistorsi dengan cara yang tak terduga. Jawab Ornel sembari agak bercanda. Setelah nasihatnya tersebut, Ornel mengambil lilin merah tua dan berkata, dengan menggunakan lilin yang terbuat dari bunga bulan dan kayu cendana merah tua atau crimson akan mewakili identitas Dewi Evernight sebagai Dewi Crimson dalam ritual ini. Lalu ia menunjuk ke lilin hitam dan berkata, lilin yang terbuat dari vanili malam dan bunga tidur mewakili malam. Sambil berbicara, ia meletakkan lilin hitam di ujung kiri atas meja bundar, sementara lilin merah diletakkan di ujung kanan atas. Mengapa kita membuat simbol identitas Dewi Evernight hanya dengan 2 lilin? Identitasnya kan juga adalah kekasih dari ketenangan dan keheningan, dan juga ratu dari bencana dan kengerian. Seharusnya kedua identitas itu juga disimbolkan dengan lilin kan? Ornel terkekeh. Benar sekali. Ini adalah sesuatu yang kuharap akan kau tanyakan. Sebelum kejatuhannya, Ordo Moses Ascetic memiliki hubungan yang sangat baik dengan gereja. Kepercayaan dan kontribusi mereka pada sihir ritualistik telah sangat berpengaruh pada kita. Mereka percaya bahwa semua benda terdiri dari angka. Setiap angka memiliki spiritualitas, dan dalam sihir ritualistik, 0 melambangkan hal yang tidak dapat diketahui atau kekacauan. Angka ini melambangkan keadaan alam semesta sebelum lahir. 1 melambangkan permulaan, sang pencipta pertama. 2 melambangkan dunia dan berbagai dewa yang dihasilkan dari tubuh sang pencipta. 3 melambangkan kontak antara dewa dan berbagai benda-benda material untuk menciptakan segala sesuatu. Di sini penggunaan 2 lilin melambangkan identitas Dewi Evernight, sedangkan lilin ketiga adalah untuk diriku sendiri. 2 lilin yang mewakili identitas Dewi Evernight yang mana yang harus kita gunakan, itu tergantung pada tujuan yang diinginkan dari ritual ini. Jika dilihat dari sudut pandang lain, ketiga lilin tersebut mewakili tubuh, spiritualitas, dan keilahian setiap orang. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Ornel meletakkan lilin ketiga di tengah meja bundar. Ia kemudian mengeluarkan sebotol minyak esensi bulan purnama yang diracik, kuali besar yang diukir dengan lambang suci kegelapan, pisau perak dengan pola yang indah, secangkir air, dan piring kecil berisi garam kasar. Bagi Beyonder yang tidak ahli dalam sihir ritualistik, lonceng, bola kristal, cawan perak, dupa, atau benda perlengkapan lainnya sangat diperlukan. Namun bagi misteri prayer dan sihir,
tidak membutuhkannya. Artefak ini saja sudah cukup, kata Oldnail. Oldnail meletakkan perkamen kulit kambing palsu dengan surat perjanjian hutangnya tepat di bawah kuali dan menggunakan pena bulu khusus untuk menahan salah satu sudutnya. Ia menoleh ke Clint dan berkata, "Sihir ritualistik membutuhkan lingkungan spiritual yang bersih dan kondusif, di mana kau tidak boleh diganggu, dan hal itu mengharuskan kita untuk menciptakannya. Langkah pertama adalah memasuki cogitation. Fokuskan pikiranmu dan dengan bantuan item, keluarkan kekuatan kita dan pusatkan di sekeliling kita. Misalnya saat di rumah Reaper kemarin, aku menggunakan bubuk Holy Net, sementara kali ini akan aku gunakan belati perak untuk ritual. Sepanjang proses kita harus melakukannya sesuai dengan tujuan apa yang ingin kita lakukan untuk menentukan simbol dan mantra yang sesuai dan akan kita gunakan. Mantra paling baik adalah dalam bahasa Hermes kuno, karena Hermes kuno berasal dari alam. Baiklah, aku harus fokus pada ritual. Aku tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi. Perhatikan dan lihatlah. Ingatlah semua yang tak kau mengerti dan tanyakan padaku ketika semuanya sudah selesai. Baiklah. Clint mundur 2 langkah dan mengarahkan pandangannya pada Oldnail. Mata Oldnail dengan cepat menjadi gelap saat angin tak terlihat di sekitarnya berputar. Ia terdiam sejenak, bergerak dari kiri ke kanan, lalu ke atas dan ke bawah, menggunakan jiwanya untuk membuat gesekan dan menyalakan 3 lilin secara berurutan. Setelah itu, ia mengambil pisau perak dan menusukkannya ke garam kasar. Kemudian ia melantunkan mantra dalam bahasa Hermes. Aku menyucikanmu, bilah perak murni. Aku membersihkan dan memurnikanmu untuk melayaniku dalam ritual. Atas nama Dewi Evernet, Sang Dewi Crimson, kau telah disucikan. Setelah mengucapkan satu suku kata yang pendek namun kuat, Oldnail mencabut pisau perak itu dan memasukkannya ke dalam secangkir air bening. Kemudian ia mengangkat pisaunya dan menghunuskannya ke arah area kosong di luar meja bundar. Ia mengarahkan ujung pisau ke pinggiran dan melangkah maju, mengitari meja bundar. Setiap langkah yang diambilnya membuat Clint merasakan energi tak kasat mata keluar dari pisau perak itu. Energi itu dipenuhi dengan spiritualitas saat terhubung dengan udara, membentuk dinding yang sepenuhnya tertutup. Setelah berjalan satu putaran, altar itu sepenuhnya terisolasi dari sekelilingnya. Oldnail berdiri di depan meja bundar dan meletakkan pisau perak itu. Ia mengambil sebotol minyak esensi bulan purnama dan meneteskan 3 tetes pada lilin hitam, merah tua, dan lilin biasa. Kabut tipis memancar. Semuanya tampak diselimuti oleh misteri. Oldnail meletakkan botol kaca dan menatap perkamen palsu dari kulit kambing itu dalam diam selama 2 menit. Kemudian ia mengambil pena bulu dan menggambar sebuah kotak yang membingkai semua isinya, yang menunjukkan bahwa ia yang mengendalikan utangnya. Setelah itu ia menggambar silang yang menunjukkan bahwa hutang itu dibatalkan. Setelah mencapai langkah ini, ia mengambil perkamen itu dengan satu tangan dan mengetuk gelabelannya 2 kali dengan tangan lainnya untuk mengaktifkan spirit vision-nya. Energi tak kasat mata muncul saat Oldnail membisikkan sebuah nyanyian. Aku berdoa untuk kekuatan malam yang gelap. Aku berdoa untuk kekuatan Crimson. Aku berdoa untuk kasih dan karunia Sang Dewi. Tolong berikan aku dana untuk membayar hutang ini. Vanila malam, tanaman herbal milik Crimson. Tolong berikan kekuatanmu pada mantraku. Bunga bulan, tanaman herbal milik bulan Crimson. Tolong berikan kekuatanmu pada mantraku. Clint mendengar dari samping dan benar-benar tercengang. Segala macam pikiran muncul dari dalam dirinya. Mantra seperti itu bisa berhasil meskipun dibacakan dari tulisan dan bahasa Hermes. Bukankah ini terlalu simpel? Bukankah Dewi Evernet justru akan marah dan melipat gandakan utangnya beberapa kali lipat nantinya? Pada saat itu cahaya lilin tiba-tiba menyala. Setelah Oldnail menyelesaikan mantranya, ia memejamkan mata selama 2 menit. Ia mengambil minyak esensi bulan purnama dan meneteskan 1 tetes ke masing-masing 3 lilin. Segera setelah itu, ia meraih perkamen dan menariknya ke dekat lilin yang melambangkan aku. Ketika menyala, ia segera melemparkannya ke dalam kuali. Oldnail memejamkan mata lagi saat ia merasakan terbakarnya surat perjanjian utangnya. Ia membuka matanya setelah beberapa saat dan melihat ke arah lambang suci hitam di kuali. Perkamen itu sudah sepenuhnya terbakar. Puji Sang Dewi. Oldnail mengetuk dadanya di 4 titik membentuk gestur bulan crimson atau merah tua. Kemudian ia memadamkan lilin dengan urutan yang berlawanan saat ia menyalakannya. Setelah menyelesaikan semuanya,
Ia menggunakan pisau perak untuk merobek dinding tak kasat mata di sekelilingnya. Angin kencang langsung bertiup saat O'Neill menghela nafas lega. Selesai. Hanya itu, tanya Clint dengan linglung. Apakah hutangnya sudah lunas? Bagaimana? Entahlah. Bagaimanapun, ini akan diselesaikan dengan cara yang wajar, kata O'Neill sambil tersenyum sambil mengangkat tangannya. Ini... Clint tidak yakin ekspresi atau kata apa yang harus ia ungkapkan. Bukankah ini agak meragukan? Glenn berkata dalam hati. Selanjutnya kita masuk ke chapter 52 yang berjudul Spectator, atau bahasa Indonesianya adalah penonton. O'Neill berkata, berhentilah memikirkan surat hutang sialan itu. Mari kita bahas yang ritualistik. O'Neill menyingkirkan lilin, kuali, pisau perak, dan barang-barang lainnya dengan ekspresi yang santai. Glenn mengalihkan fokusnya pada pembahasan sihir ritualistik dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan detail yang membuatnya bingung. Misalnya, bagaimana kalimat dalam mantra disusun. Selama tujuan utama ritual diungkapkan dalam bahasa Hermes, kalimat sisanya dapat tergantung kreativitas diri sendiri. Tentu saja, penghujatan, penistaan, atau kalimat yang lancang sama sekali dilarang. Kelas mitisisme Glenn dan O'Neill berlangsung hingga tengah hari. Lalu O'Neill, kita harus segera kembali ke Sutherland Street. Setelah mengatakan itu, O'Neill menggerutu. Untuk mendapatkan bahan-bahan sialan ini, aku jadi melewatkan sarapan kesayanganku. Mendengar itu, Glenn terlihat bingung dan bertanya pada O'Neill, apakah O'Neill tidak punya pelayan atau pembantu di rumahnya? Dengan gaji mingguan 12 pound, seharusnya ringan baginya untuk punya pelayan atau pembantu. O'Neill hanya menggelengkan kepala. Kemudian ia berkata, aku sering melakukan sihir ritual, meneliti item-item extraordinary, dan membaca dokumen terkait di rumah. Jadi aku tidak mungkin mempekerjakan orang biasa sebagai pelayan atau pembantu. Aku hanya mempekerjakan seorang untuk membersihkan rumah secara berkala. Glenn menjawab, sepertinya aku mengajukan pertanyaan yang konyol. Mungkin karena aku tidak akan melakukan apapun yang melibatkan mistisisme di rumah. Jelas Glenn. O'Neill yang mengenakan topi bundar dan kain flanel dan sambil berjalan keluar pintu terus mengoceh. Sepertinya aku mencium aroma foie gras goreng. Setelah utangku lunas, aku pastikan akan makan satu porsi. Untuk makan siang, aku akan makan daging babi panggang yang diberi jus apel. Tidak, itu tidak cukup. Aku harus makan sosis yang dicampur dengan kentang yang dihaluskan. Glenn berkata dalam hati, kau membuatku lapar. Glenn menelan ludahnya lalu mengejar O'Neill dan menuju ke halte kendaraan umum kereta kuda terdekat. Setelah kembali ke jalan Sutherland Street, O'Neill tiba-tiba bergumam setelah turun dari kereta kuda. Apa yang kulihat ini? Oh Dewi, apa yang kulihat? Tiba-tiba ia menjadi lincah seperti anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun. Ia segera menuju ke pinggir jalan dan mengambil sebuah benda. Glenn mencondongkan tubuhnya karena penasaran dan mengamati dengan seksama. Ia menyadari bahwa benda itu adalah dompet dengan desain dan bentuk yang sangat bagus. Dengan minimnya pengalamannya, ia hampir tak dapat memastikan apakah dompet berwarna coklat tua itu terbuat dari kulit kerbau atau kulit domba. Tetapi ia melihat logo kecil berwarna biru muda yang disulam di sisi dompet. Logo merpati putih yang melebarkan sayapnya seolah siap terbang. Itulah kesan pertama Glenn. Hal kedua yang ia perhatikan adalah tumpukan uang kertas di dompet yang isinya gemuk itu. Ada lebih dari 20 lembar uang kertas abu-abu yang dicetak dengan tinta hitam, pound emas. O'Neill membuka dompet itu dan mengeluarkan uang kertas itu. Ketika ia melihatnya dengan seksama, dia langsung terkekeh. Uang kertas 10 pound. Ada potret pendiri dan pelindung yang terhormat, William I. Oh, sang dewi, totalnya ada 30 lembar. Ada juga beberapa uang kertas 5 pound, 1 pound, dan 5 soli. Glenn berkata dalam hati, lebih dari 300 pound. Itu jumlah uang yang sangat besar. Aku bahkan mungkin tak akan mendapatkan uang sebanyak itu dalam 10 tahun. Nafas Glenn menjadi berat tanpa sadar. Karena jumlah pound emas itu sangat banyak, mengambil dompet seperti itu sama saja dengan mengambil tas kerja berisi uang kertas di kehidupannya yang sebelumnya. Aku heran pria mana yang menjatuhkannya. Dia pasti bukan orang biasa. Glenn menganalisa dengan tenang. Dompet seperti itu jelas bukan milik wanita. Kita tak perlu tahu siapa dia, kata O'Neill sambil terkekeh. Kita juga tak boleh mengambil uang yang bukan milik kita. Kita harus menunggu di sini sebentar. Aku yakin pria itu akan segera kembali untuk mencarinya. Dompet itu bukan sesuatu yang bisa dilepas. Tidak peduli siapapun orangnya.
Glenn menghela nafas lega. Ia memiliki pemahaman baru tentang moral Oatmeal. Glenn agak khawatir bahwa Oatmeal akan menggunakan anugerah Dewi Everneat sebagai alasan dan membawa pulang dompet itu untuk dirinya sendiri. Apakah ini termasuk lakukan sesukamu tetapi jangan menyakiti? Glenn mempelajari hal baru. Kedua orang itu tidak menunggu lama. Kira-kira 1 menit di pinggir jalan, sebuah kereta kuda mewah beroda 4 melaju kencang. Di sisinya terdapat logo biru muda dengan seekor merpati yang melebarkan sayapnya. Kereta itu berhenti dan seorang pria parubaya mengenakan setelan formal hitam dengan dasi kupu-kupu berwarna serupa muncul. Ia melihat dompet itu, melepas topinya, dan berkata dengan sopan, "Tuan-tuan, maaf, itu adalah dompet tuanku." Oatmeal menjawab, "Logo di kereta kuda Anda sudah menjadi bukti yang kuat. Namun saya perlu melakukan verifikasi tambahan. Ini adalah tanggung jawab semua pihak. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak uang yang ada di dompet ini?" Pria parubaya itu terkejut saat ia berkata dengan nada merendahkan diri hampir seketika. "Sebagai seorang kepala pelayan, saya tidak tahu berapa banyak uang yang tuan saya miliki. Maaf, izinkan saya bertanya terlebih dahulu." "Silahkan." Odell memberi isyarat agar ia melakukan apa yang diinginkan. Pria parubaya itu berjalan ke sisi kereta dan melalui jendelanya berbicara dengan orang yang ada di dalam kereta. Ia mendekat ke Glenn dan Oatmeal lagi dan tersenyum. "Lebih dari 300 pound, tetapi kurang dari 350 pound. Tuanku tidak ingat jumlah pastinya." Glenn bergumam dalam hati dengan sedikit iri. "Tidak ingat. Benar-benar orang kaya. Kalau aku punya uang sebanyak itu, aku pasti akan menghitungnya berkali-kali. Sang Dewi sebagai saksinya. Ini adalah milikmu." Pria parubaya itu mengambil dompet lalu mengeluarkan 3 lembar uang 10 pound. "Tuanku adalah Sir Deweyville. Dia ingin memuji moralmu. Ini adalah yang seharusnya diterima oleh orang jujur sepertimu. Tolong jangan menolaknya." Glenn berkata dalam hati, "Sir Deweyville, orang yang mendirikan Deweyville Trust, Sir Deweyville yang menyediakan apartemen sewa murah untuk kelas pekerja." Glenn langsung ingat nama itu. Dia adalah seorang kesatria yang dihormati oleh saudaranya, Benson. "Terima kasih, Sir Deweyville. Beliau memang pria yang baik dan murah hati." Oatmeal menerima 3 lembar uang itu. Setelah melihat Sir Deweyville berangkat, ia menoleh untuk melihat Glenn ketika ia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ia menjentikan uang kertas itu dan terkekeh. 30 pound. Hutangnya sudah lunas. "Sudah kubilang kan, hutang ini akan dilunasi dengan cara yang wajar. Inilah kekuatan sihir." Glenn berkata dalam hati, "Kekuatan sihir yang luar biasa. Itu benar-benar ampuh." Glenn sekali lagi tercengang. Catatan, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah "Holy fucking power of magic." Glenn bersumpah serapah saking tercengangnya. Beberapa menit kemudian, ia memasuki tangga gedung dan saat menuju ke perusahaan keamanan, ia bertanya dengan heran, "Tuan Oatmeal, mengapa kau tidak meminta lebih banyak uang?" "Jangan serakah. Kita harus berhati-hati untuk tidak serakah saat melakukan sihir ritual. Kesederhanaan adalah sifat penting yang dibutuhkan oleh setiap mystery prayer jika ingin berumur panjang," jelas Oatmeal dengan gembira. Di tempat lain, di sebuah aula yang sangat luas, lebih tepatnya di aula dansa, lilin-lilin menyala di sejumlah lampu gantung, memancarkan aroma yang menenangkan pikiran orang-orang. Dengan jumlah lilin yang banyak, cahaya yang dihasilkan tidak kalah dengan lampu gas. Ada meja-meja panjang dengan foie gras goreng, steak panggang, ayam panggang, ikan lidah goreng, tiram desi, semur daging kambing, sup krim, dan hidangan lezat lainnya. Setelah itu ada botol-botol Miss Champagne, anggur-anggur Aurmir, dan anggur merah Southfield. Semuanya berkilauan dengan cahaya yang menggoda di bawah cahaya. Para pelayan dengan rompi merah membawa nampan dengan cangkir kristal dan berjalan di antara para pria dan wanita yang berpakaian elegan dan mewah. Audrey Hall mengenakan gaun berkerah, korset tinggi, berwarna putih dengan kancing depan. Korsetnya ketat sementara lapisan-lapisan rok yang tebal mengembang sempurna dengan sangkar crinoline di dalamnya. Rambut pirangnya yang panjang digulung dalam sanggul yang elegan dan anting-anting, kalung, dan cincin yang dikenakannya berkilau terang.
Di kakinya ada sepasang sepatu dansa putih dan dijahit dengan hiasan mawar dan berlian. Berapa lapis rok dalam yang kukenakan? 5, 6. Mengenakan sarung tangan sutra putih, Audrey membelai roknya dengan lembut dengan tangan kanannya. Tangan kirinya memegang segelas champagne bening. Audrey tidak seperti dirinya yang biasa. Biasanya, ia menempatkan dirinya di tengah perjamuan dan menjadikannya sebagai pusat perhatian. Sebaliknya, saat ini ia menghindari keramaian dan diam-diam berdiri di bawah bayang-bayang tirai yang tergantung di dekat jendela. Ia menyeruput champagne sambil memperhatikan kerumunan seolah-olah ia tidak masuk di dalamnya. Ia berkata dalam hati, putra bungsu Cornwolf sedang mengobrol dengan putri Viscount Conrad. Ia suka menggerakkan lengan bawahnya untuk menegaskan apa yang ia katakan. Semakin besar gerakan lengannya, semakin tidak masuk akal kata-katanya. Itu adalah sesuatu yang diperoleh dari pengalaman. Ia tidak bisa berhenti menyombongkan dirinya sendiri dengan merendahkan orang lain, namun ia juga merasa bersalah. Itu bisa dilihat dari cara dia berbicara dan bahasa tubuhnya. Duchess Della berulang kali menutup mulutnya sambil tertawa dengan tangan kirinya hari ini. Ternyata begitu. Ia memamerkan safir biru laut murninya di tangan kirinya. Lalu suaminya, Duke Negan, sedang mendiskusikan situasi terkini dengan beberapa bangsawan konservatif. Sejak perjamuan dimulai, ia hanya menemui Duchess Della sekali. Mereka hampir tidak pernah melakukan kontak mata. Mungkin mereka tidak benar-benar saling mencintai seperti yang mereka tunjukkan di muka umum. Baron Larry membuat Madame Barnes tertawa 7 kali. Itu sangat normal, tidak ada yang aneh tentang itu. Tetapi, mengapa ia menatap suaminya dengan tatapan rasa bersalah? Oh, mereka berjalan menuju arah yang berbeda. Oh, itu tidak benar. Mereka berjalan menuju ke taman. Dalam jamuan makan yang mewah itu, Audrey melihat banyak detail yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ada saat di mana ia hampir percaya bahwa ia sedang menonton opera. Semua orang adalah aktor opera yang baik. Ia menghela nafas pelan. Pada saat itu ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh. Ia mengarahkan pandangannya ke sudut gelap di balkon besar di luar. Dalam bayangan itu ada seekor anjing golden retriever besar yang duduk di sana dengan diam. Ia sedang melihat ke dalam, ke arah Audrey, sementara separuh tubuhnya tersembunyi di dalam kegelapan. Susie? Sudut mulut Audrey berkedut saat ekspresinya langsung berubah. Ia tidak bisa lagi mempertahankan diri menjadi penonton atau spektator.